Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Farul Fanani akan membawakan suatu ceramah atau suatu tema yang berjudul tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Harus kita ketahui bahwa definisi perempuan adalah manusia yang memiliki puki, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Sementara itu, kata wanita didefinisikan sebagai perempuan dewasa. Satu leksikon adalah daftar kumpulan morfem leksikal dan kata dalam suatu bahasa. Terus, bagaimana menurut Islam? Menurut Islam, posisi perempuan dalam Islam adalah sebagai pendamping atau pasangan dari seorang laki-laki. Itu ada dari surah Al-Hujurat ayat 13. Perempuan mendapat kepercayaan dari Allah untuk bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu juga ada dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Terus, perempuan sebagai ibu kedudukannya lebih tinggi dari seorang ayah. Ada sebuah kisah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Dan terakhir, "Kemudian ayahmu." Begitu mulianya seorang perempuan atau seorang ibu di dalam Islam. Lantas, bagaimana dalam kepemimpinan perempuan di dalam Islam? Allah telah menjelaskan, Allah telah menurunkan sebuah ayat dalam Quran surah An-Naml ayat 23 dijelaskan tentang kepemimpinan Ratu Balqis yang memimpin kerajaan Saba. Jadi kerajaan Saba itu ada di salah satu negara Yaman. Pada Nabi Musa alaihissalam yang merupakan salah satu contoh bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk mengambil peran menjadi seorang pemimpin dalam sebuah komunikasi publik. Lalu juga Allah telah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu, engkau, dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Jadi firman di atas itu menjelaskan bahwasanya khalifah berarti setiap manusia berhak menjadi pemimpin tanpa membedakan jenis kelamin, tetapi maknanya bukan hanya sekedar menjadi pemimpin dalam pemerintah, tetapi juga menjadi pemimpin dalam pendidikan, memimpin lembaga atau organisasi, memimpin keluarga, bahkan memimpin untuk dirinya sendiri. Ayat tersebut diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu artinya masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Jadi kesimpulannya adalah dari perspektif kesetaraan gender diyakini bahwa Islam tidak menempatkan hak dan kewajiban yang ada pada tubuh manusia dalam posisi yang berlawanan. Hak dan kewajiban tersebut selalu sama di mata Islam bagi dua jenis kelamin yang berbeda.
Islam menjunjung tinggi konsep keadilan untuk semua tanpa memandang jenis kelamin. Islam di garis depan dalam upaya membebaskan perbudakan tirani, menuntut persamaan hak dan tidak pernah memberikan prestise hanya pada satu jenis kelamin. Islam lahir sebagai agama yang menyebarkan cinta dan kasih sayang untuk semua. Jadi eh, jadi eh, sejak dahulu kala perempuan itu dipandang hina, ya, pandang hina, maupun di zaman di Jazirah Arab atau di Indonesia. Tapi setelah datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini, beliau mengangkat derajat perempuan atau derajat seorang ibu di manusia. Karena kenapa? Manusia itu semuanya sama rata. Tidak ada kata eh, kamu raja atau kamu babu. Tidak ada. Itu hanya jabatan sebenarnya, teman-teman. Jadi kita itu sama rata di muka bumi ini. Yang membedakan adalah darah. Mungkin beliau darah keturunan Nabi gitu. Seperti para habaib atau dan lain sejenisnya. Mungkin itu saja yang dapat yang saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.